Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana dari mahasiswa Sistem Informasi GGRI Angkatan 2024. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan dan juga memberikan tanggapan mengenai pembuatan aplikasi yang menerapkan bottom navigation dan juga apa tadi ya? Bottom navigation. Bottom navigation and fragment gitu. Nah, jadi di kesempatan ini kita bisa melihat ada beberapa aspek yang diterapkan. Pertama ada segmen, cut fragment, check-out fragment, home fragment, main activity, dan compile fragment. Ini semua dibuat dengan adanya sebuah model baru ya, model fragment baru, berbentuk fragment blank yang kemudian nanti disesuaikan isinya masing-masing. Ada fragment ini untuk apa fragment utamanya, jadi fragment untuk nanti setelah pembuatan aplikasi ini untuk masuk ke dalam keranjang gitu ya. Ini kita tuh bisa lihat ada hello blank fragment gitu. Ini ada fragment yang card, ada card fragment, kemudian ada fragment tuh di halaman setelahnya, kemudian ada home fragment juga yang tadi ya. Terus ada bagian akhir di profile fragment gitu. Dan ini juga ada beberapa layout yang ditetapkan, layout main activity, fragment address, fragment card, checkout, home, and profile. Dan ini adalah beberapa layout yang nantinya dihubungkan juga di dalam pembentukan aplikasi yang telah kita buat. Ini jadi bottom navigation sendiri adalah navigasi yang berada di bagian bawah. Tadi kita bisa biasa mendengar adanya nav navbar atau navigation bar. Biasanya navbar itu terletak di bagian atas, teman-teman. Nah, jika bottom navigation ini terletak pada bagian bawah dan juga penggunaannya adalah sebagai untuk penempatan fitur-fitur seperti home dan lain sebagainya. Nah, eh, bottom fragment ini diterapkannya itu bottom navigation ini biasanya terdapat pada beberapa aplikasi yang biasa kita temui ya. Ini juga misalnya ini ya di Zoom ya di aplikasi yang saya gunakan ini ada bottom fragment seperti ini. Cuman penggunaannya akan kita gunakan pada aplikasi My Shop ataupun All Shop ya yang biasa kita temukan juga di Shopee, Tokopedia ataupun beberapa platform lainnya. Kemudian di sini yang sudah diterapkan ataupun diberikan perlakuan itu ada di bagian home. Jadi kita ibaratnya sebagai pembeli yang ingin membeli suatu produk berupa Samsung M22 ya. Ketika kita cek beli sekarang, maka Samsung maka kan muncul tampilan lain ya. Itu bagian tadi yang address fragment gitu ya. Dan address fragment ini akan menampilkan alamat yang akan kita pilih. Ini adalah aplikasi paling sederhana. Jadi ketika kita pencet alamat, ya akan menampilkan spinner yang berisi rangkaian array yang telah kita apa isikan ya tadi di bagian strings. Jadi ini bisa kita pilih sel Aceh ya, kemudian kita pencet selesai, maka akan kembali ke halaman utama. Di sini akan bersangkutan jelas pada bagian yang ada statement ini ketika eh, button dan ini akan kembali, ini akan mengembalikan halaman ke bagian home. Kemudian ada juga final controller, kemudian ini juga kita lihat di bagian string ya. Ini ada tadi array yang diterapkan pada bagian spinner yang di dalam halaman kedua, halaman fragment address gitu. Dan beragam rangkaian yang diterapkan di sini itu berfungsi untuk menambahkan juga untuk menyambungkan antara fragmen ke fragmen yang lainnya. Bisa kita lihat juga di sini di bagian layoutnya yang ini ya. Di activity mainnya itu terdapat layout seperti ini. Ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah layout utamanya. Kemudian pada beberapa tahapan tertentu, kita juga melakukan penambahan ataupun penyambungan ya. Kita di langkah kerja sebelumnya, ketika kita melakukan penyesuaian pada skripnya, kita bisa menemukan bahwa di sini ada penyambungan antara home fragment ke checkout fragment. Ini fungsinya apa? Fungsinya tadi untuk eh, menyambungkan antara halaman pertama ketika dipencet check out gitu kan menuju ke halaman kedua yang berisikan pemilihan alamat. Dan itu juga berlaku pada dari check out fragment ke address fragment gitu. Dari address fragment juga nanti akan kembali ke halaman utama dengan button dan yang tadi telah diterapkan juga. Nah, jadi sebetulnya fungsinya apa teman-teman untuk button dan
fragmen ini. Jadi button navigation sendiri tadi sebagai navigasi utama di aplikasi kita, navigasi yang berada pada bagian bawah, button navigation view, dan fragmen sendiri, fragmen nanti fungsinya untuk menyambungkan antar halaman gitu ya, dan nantinya kemudian dapat diterapkan dan juga digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Android lainnya, seperti misal bisa kita simpan dalam bentuk hal-hal penyimpanan data ataupun dalam browser gitu ya, atau misal juga di halaman WhatsApp gitu ketika kita lihat banyak sekali button fragment atau button navigation yang diterapkan gitu, sehingga kedepannya penerapan button navigation dan fragment ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan lebih komprehensif juga, dan juga mengantisipasi banyaknya error yang terjadi. Dan di project ini, seperti yang kita lihat ini entah memang dari project yang bermasalah atau device-nya juga yang kurang mendukung. Namun di sini project yang telah diberikan menampilkan hasil yang naik turun gitu ya, menandakan aplikasinya yang masih kurang stabil dan juga perlu beberapa penyesuaian kembali. Ini memiliki banyak apa namanya, memiliki banyak faktor. Salah satunya mungkin perangkatnya juga yang masih kurang memadai untuk diterapkan sebagai perangkat pembuatan aplikasi Android sederhana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.